di sini akan menjelaskan periode prenatal dan bayi usia 0 sampai 2 tahun. Berdasarkan buku Siraev, Prenatal Development and Early Socialization, menurut buku Siraev dan Levy 2021, perkembangan manusia tidak dimulai saat lahir, tetapi sudah dimulai sejak masa prenatal atau dalam kandungan. Kondisi psikologis ibu, lingkungan sosial, serta kepercayaan budaya diyakini memiliki pengaruh terhadap perkembangan awal anak. Budaya berperan sebagai sistem kepercayaan yang mengatur bagaimana manusia mempersiapkan kelahiran generasi baru. Dalam budaya Bugis, pada masa kehamilan prenatal, mereka dianggap sebagai fase yang sakral dan penuh tanggung jawab. Ibu hamil tidak hanya dijaga secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Beberapa praktik budaya yang dilakukan, yang pertama itu, ibu hamil itu dilarang berkata kasar, mudah marah, berperilaku buruk, karena diyakini akan mempengaruhi sifat anak di masa depan. Terdapat beberapa pantangan. Yang pertama, makanan tertentu yang dipercaya mempengaruhi keselamatan ibu dan bayi. Keluarga juga sering membacakan doa-doa keselamatan untuk kelancaran persalinan. Ada pula kepercayaan bahwa perasaan ibu harus selalu dijaga agar anak lahir dengan kondisi psikologis yang baik. Kaitannya dengan buku Siraev ini sesuai dengan konsep awal bahwa perkembangan biologis dan psikologis dipengaruhi oleh lingkungan budaya sejak sebelum lahir. Masa bayi. Setelah bayi lahir, budaya Bugis akan tetap kuat dalam proses sosialisasi awal. Beberapa praktik yang dilakukan yaitu akikah dan pemberian nama yang bermakna baik, sebagai doa agar anak tumbuh dengan kepribadian mulia. Bayi dikenalkan dengan nilai agama melalui azan, doa, dan lantunan ayat suci. Ibu dan keluarga diberikan sentuhan fisik dan kasih sayang dan perhatian yang intens. Kaitannya dengan buku Siraev ini merupakan tahap primary socialization, yaitu tahap awal pembentukan rasa aman, kelekatan emosional, serta identitas awal individu. Jadi, sejak dalam kandungan hingga bayi, anak Bugis telah mengalami proses pembentukan karakter berbasis agama, rasa aman, dan kehormatan keluarga, sesuai dengan teori perkembangan awal buku Siraev. Terima kasih. Masa anak-anak 3-10 tahun belajar budaya dengan cara yang seru. Halo teman-teman, di umur 3-10 tahun, anak-anak itu lagi berada di masa paling penting buat belajar banyak hal. Bukan cuma baca dan tulis, juga belajar cara hidup sesuai budaya. Siraev bilang, masa ini disebut childhood as cultural learning stage, alias masa ketika otak anak lagi rajin-rajinnya menyerap nilai norma dan aturan sosial. Dan budaya Bugis punya cara unik untuk ngajarin itu semua. Yang pertama, belajar siri, harga diri yang dijaga sejak kecil. Nah, di Bugis, anak-anak diajarin dari kecil kalau kita berbuat salah, itu bukan cuma bikin malu diri kita sendiri loh, tapi juga keluarga. Nah, karena itu anak perlu belajar jujur, berani mengakui kesalahan, dan juga berhati-hati dalam berbicara. Nah, selanjutnya itu ada rasa malu yang sehat. Maksudnya gimana? Bukan berarti malu yang berlebihan loh, tapi malu saat melakukan hal yang tidak baik. Nah, jadi sejak kecil anak Bugis sudah ngerti bahwa menjaga nama baik itu penting banget, kayak punya alarm moral yang otomatis. Yang kedua, itu page, belajar jadi anak yang punya hati. Nah, ini di bagian yang bikin hangat page, yaitu anak-anak diajarin untuk apa? Ada 3, yaitu peka sama perasaan orang lain, nggak boleh egois, cepat bantu kalau ada yang kesusahan. Nah, intinya selain punya harga diri, anak itu juga harus punya hati yang peduli, biar seimbang antara tegas dan lembut. Yang ketiga, belajar bahasa, sikap, dan norma adat. Nah, di rumah dan lingkungan adat, anak mulai diajarkan cara bicara sopan ke orang yang lebih tua, cara menghormati guru dan tokoh adat, batasan perilaku untuk anak laki-laki dan perempuan sesuai adat Bugis. Nah, pelan-pelan anak akan jadi tahu, oh, begini ya caranya bersikap di masyarakat Bugis.
Apa kaitannya dengan teori Siraev? Semua proses tadi disebut norm internalism. Ini saat dimana anak menyerap budaya sampai jadi bagian dari kepribadiannya. Bukan sekedar hafal, tapi benar-benar hidup dengan nilai itu. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil itu, kesimpulan singkat dan sangat seru itu di mana anak-anak budaya Bugis membentuk karakter lewat dua nilai besar. Siri, menjaga harga diri dan kehormatan. Yang kedua, Page, empati, solidaritas, dan kepedulian. Nah, dua nilai ini jadi kompas moral yang menuntun perilaku anak sesuai dengan teori sosialisasi dari Siraev. Bagaimana teman-teman? Halo semuanya, kenalin aku Putri Maharani. Jadi di sini aku akan ngelanjutin penjelasan sebelumnya dari teman aku. Aku di sini akan ngebahas tentang perkembangan remaja pada suku Bugis. Apa sih yang dimaksud dengan remaja tersebut? Menurut Siraev dan Levy sendiri, masa remaja merupakan masa sekitar usia 12-20 tahun, di mana fase tersebut penting untuk pencarian identitas. Pada tahap itu, remaja belajar memahami nilai budaya, aturan sosial, dan harapan masyarakat terhadap dirinya. Nah, pada suku Bugis sendiri, perkembangan remaja sangat dipengaruhi oleh nilai budaya, terutama nilai siri. Apa sih nilai siri itu? Pasti kalian ingin mengetahui tentang nilai siri. Nilai siri merupakan konsep harga diri dan kehormatan, di mana nilai tersebut membuat remaja Bugis belajar menjaga perilaku dan nama baik keluarga. Nilai lainnya yaitu adalah pace, yang mengajarkan empati serta solidaritas sosial. Nah, dari sisi kepercayaan, masyarakat Bugis yang mayoritasnya beragama Islam menanamkan pentingnya ibadah, sopan santun, dan juga tanggung jawab moral. Kepercayaan tersebut menjadi pedoman remaja dalam mengambil keputusan serta membatasi pergaulan mereka. Selain itu tadi ada lagi yaitu bahasa. Bahasa juga berperan penting dalam pembentukan identitas, di mana remaja Bugis menggunakan bahasa daerah Bugis sendiri untuk keluarga dan komunitas sebagai bentuk penghormatan, terutama kepada orang yang lebih tua. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Siraev bahwa bahasa merupakan sarana utama sosialisasi budaya. Mungkin selanjutnya aku akan ngebahas dalam aspek simbol dan juga ritual, di mana remaja Bugis itu biasanya terlibat dalam kegiatan adat dan keagamaan, seperti adanya acara keluarga, lalu syukuran, atau ritual budaya tertentu yang ada di suku Bugis itu sendiri. Keterlibatan tersebut membantu mereka memahami peran sosial dan juga nilai kekeluargaan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu aku akan ngebahas tentang remaja Bugis yang mengikuti berbagai norma, seperti batasan pergaulan, lalu sopan santun, dan juga peran gender, di mana pada suku Bugis laki-laki dipersiapkan sebagai calon pemimpin keluarga, sementara perempuan pada suku Bugis ditanamkan pentingnya menjaga kehormatan. Nah, norma tersebut membentuk cara mereka memahami identitas dan juga harapan sosial. Namun, seperti yang disebutkan oleh Siraev, remaja juga menghadapi kultural konflik atau konflik di dalam budaya yang merupakan benturan antara nilai tradisional yang sudah ada di suku Bugis itu sendiri dengan pengaruh modern seperti media sosial. Nah, disitulah remaja Bugis melakukan proses identity negotiation atau menyeimbangkan antara adat dan juga perubahan zaman yang semakin berkembang. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan aku tersebut yaitu perkembangan remaja Bugis sangat dipengaruhi oleh nilai, lalu kepercayaan, bahasa, ritual, dan norma budaya. Mungkin itu aja sih penjelasan dari aku, mungkin selanjutnya akan dibahas oleh teman aku. Bye-bye!
Halo, jadi kali ini aku mau sedikit jelasin tentang bagian dewasa awal dan juga dewasa akhir. Nah, dalam dewasa awal dan dewasa akhir ini berdasarkan Sirayf Adult Development and Culture Transmission. Nah, menurut Sirayf, masa dewasa adalah tahap pemantapan peran sosial dan pewaris budaya. Nah, dalam budaya Bugis ini di dewasa awal itu fokus utamanya ke pendidikan dan pekerjaan, pernikahan dan juga status sosial. Dilanjut dalam pernikahan, Bugis ini sangat menjunjung tinggi martabat keluarga, kesetaraan sosial dan juga tanggung jawab besar sebagai suami dan istri. Nah, di dewasa tengah itu individu itu berperan sebagai orang tua, pengambilan keputusan keluarga dan juga pendidik utama dalam pewaris budaya. Nah, pada dewasa akhir, orang tua Bugis itu berperan sebagai dihormati sebagai tokoh adat, menjadi sumber nasihat dan juga penjaga tradisi dan juga nilai-nilai leluhur budaya Bugis. Nah, apa sih kaitannya dengan Sirayf? Jadi kaitannya ini disebut sebagai culture transmission atau proses perwarisan nilai dari generasi ke generasi. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya pada masa dewasa awal hingga lanjut usia, masyarakat Bugis itu sebagai penjaga dan penerus budaya sesuai teori pewaris budaya Sirayf.